Hai Greaters, balik lagi ke segmen kita Ngobras, yaitu ngobrol santai. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau kuliah di University of International Business and Economics atau biasa disebut UIBE atau dalam bahasa Mandarin Toyoi Jingji Maui Daxue yang berada di kota Beijing, Tiongkok. Setelah lulus, pulang ke Indonesia, berkarya, dan sekarang menjadi seorang entrepreneur yang cukup sukses. Seperti apa keseruannya? Yuk kita ulik perjalanan hidup beliau sejak sebelum berangkat ke Tiongkok dan hingga akhirnya pulang ke Indonesia dan sekarang menjadi pengusaha yang sukses. Please welcome Mr. Asfa Abid. Hello Greaters, namaku Asfa Abid, aku biasa dipanggil Abid. Hey, gimana bro kabarnya? Baik, sangat baik. Sudah lama nih kita nggak ketemu. Lama sekali. Estimasi jauh sebelum COVID ya. Jauh sebelum COVID. Ya. Kita terakhir malah ketemu di Jakarta. Ingat gak? Lupa. Oke, mungkin aku lupa malah ketemu di Jakarta. Thank you bro, udah datang ke ngobrol santai sore hari ini. Terima kasih sudah diundang. Appreciate it. Boleh dong cerita tentang masa kecil, sekolah hingga SMA, keluarga. Mulai dari mana ya? Ya, jadi saya ini anak pertama dari 3 bersaudara. Oke. Ayah ibu saya Muslim yang cukup konservatif. Oke, menarik. Nah, terus jadi saya itu lahir di Malang waktu itu, sampai SMP di Malang. Di waktu SMP kelas 3 saya juga sempat bukan mondok sih sebenarnya. Kita itu tinggal di masjid. Oke. Jadi di masjid. Masa kecil waktu itu pada tinggal di masjid? 1 tahun. Jadi waktu itu kebetulan ayah ibu itu sudah pindah ke Gresik dan saya harus tinggal di Malang karena waktu itu SMP kelas 3. Nanggung kalau kita harus pindah ngurusin segala macam. Pindah sekolah ya, repot. Ya. Akhirnya disuruh tinggal di masjid waktu itu. Ya kita ngurusin masjid segala macam. Setahun. Terus pindah Gresik, SMA di Gresik. Orang tua pindah lagi ke Bojonegoro waktu itu. Jadi saya itu mulai kelas 3 SMP sudah jarang tinggal sama orang tua. Oke. Cukup mandiri ya jadi waktu masih kecil ya, waktu masa-masa SMP, SMA. Iya, bisa dibilang seperti itu. Terpaksa sebetulnya. Nah, kemudian setelah kelas 3 SMA berangkat ke Cungko sama Great Wall waktu itu. Yes, saya ingat betul kalau nggak salah 2019 ya. 2009. Oh 2009, sorry 2009, maaf ya 2009. Yes. 2009. Pada waktu SMA nih kita katakan. SMA di mana ya waktu di Gresik? SMA Negeri 1 Gresik. Oke. SMA Negeri 1 Gresik. Pada jenjang SMA waktu kelas 1, 2 dan 3. Momen apa yang membuat seorang Abid memutuskan untuk kuliahnya ke China nih? Jujur waktu itu nggak ada kepikiran. Jadi awalnya awalnya nggak ada kepikiran. Nah kemudian kebetulan yang pertama nyarankan itu adalah ayah. Saya sendiri waktu itu nggak mau kuliah sebetulnya. Nah cuman karena ayah waktu itu membujuk rayu saya sampai akhirnya saya mau kuliah. Dan waktu itu memang ayah entah kenapa saya juga belum tahu sampai sekarang alasannya apa, kenapa kok ayah kok milih di Cungko waktu itu. Nah kemudian disuruh lah, kasarannya disuruh oleh ayah untuk kuliah di Cungko dan akhirnya saya mengiyakan karena waktu itu ada beberapa alasan sih. Ada 3 alasan utamanya. Yang pertama, waktu itu memang Cungko lagi booming-boomingnya awal-awal. Jadi waktu itu kalau nggak salah kan habis Olimpik ya. Betul, Olimpiade di 2008 ya. 2008. Nah itulah waktu awal di mana orang itu mulai noleh. Oh ada loh negara besar di sini. Nah waktu itu pertama itu. Jadi saya ingin belajar culture-nya. Kenapa kok mereka bisa? Kita nggak bisa menolak fakta bahwa semua barang yang kita lihat bahkan di ruangan ini mungkin itu pasti ada komponennya yang buatan Cungko atau bahkan dia buatan Cungko kan. Nah akhirnya itu yang pertama.
culture. Aku waktu itu pengen tertarik sama culture-nya. Kedua, bahasa. Bahasa itu kalau kita bilang bahasa nomor satu bahasa Inggris, bener. Tapi yang bisa ngomong itu sudah terlalu banyak. Betul. Jadi kalau kita mau punya bahasa kedua selain bahasa Indonesia, kita punya bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang luar biasa. Karena hampir semua orang juga bisa ngomong meskipun belum fasih. Tapi kalau bahasa Mandarin, nah itu baru waktu itu karena hubungan China sama Indonesia itu baru awal-awal kita mulai mesra, mulai Betul. ada pertukaran bisnis, belajar segala macam. Bahasa Mandarin itu salah satu bahasa yang paling banyak dibutuhkan pada waktu itu. Jadi kedua bahasa. Nah, yang ketiga relasi. Karena saya dari awal waktu SMA itu saya sudah berpikir bahwa masa depan saya itu ingin usaha sendiri. Nah, gimana caranya saya itu cari kenalan atau networking yang tepat. Nah, pada waktu itu saya pikir banyak dari bayangan-bayangan bisnis yang akan saya lakukan di masa depan itu berhubungan dengan China pada waktu itu. Makanya yang ketiga adalah saya ingin cari networking di sana. Satu culture, ingin belajar masalah culture di sana. Gimana sih orang di sana hidup? Gimana sih orang di sana itu bekerja? Gimana orang di sana itu belajar? Kenapa kok mereka bisa seperti ini sekarang? Kedua bahasa, ketiga culture. Ketiga networking. Ketiga networking. Yes. Ya. By the way, waktu di 对外经济贸易大学，什么专业？国际贸易。国际贸易. Oke. Mandarinya, saya pakai bahasa Inggris waktu itu. International Trade. Jadi kuliahnya si Abid ini International Economic and Trade. Yes. Tapi pengantarnya bahasa Inggris ya. Waktu sebelum berangkat bisa Mandarin nggak? Tidak. Jadi sama sekali ya. Sama sekali tidak. Jadi sama sekali nggak bisa Mandarin, sama sekali tidak punya bayangan China itu seperti apa. Sama sekali nggak ada. Ya. Sama sekali nggak ada. Menarik. Bahwa sudah ada gambaran tujuan kalau kuliah ke China itu ya 3 faktor yang Abid sebutin tadi ya. Salah satunya adalah culture, ya. Dalam culture ini banyak yang dipelajari, misalnya culture mereka berbisnis, culture mereka bersosialisasi seperti apa sebagai manusia. Terus kedua adalah dari sisi bahasanya, ya, karena Abid juga tahu kalau bahasa Mandarin ini pegang peranan vital sendiri, dan dengan Abid bisa menguasai bahasa Mandarin maka kamu akan menjadi something special dibandingin orang yang umum dengan bahasa Inggris kan gitu. Bahkan gampangannya gini. Kalau kita nggak lulus pun dari Cina, saya sana nakal nih ya, kuliah nggak lulus, kita punya bahasa Mandarin, pulang bisa kerja, iya kan, bener dah, itu kasarnya ya, kasarnya seperti itu, terjeleknya seperti itu. Tapi lulus kan, Bit? Lulus. Mohon jangan angkat-angkat sesuatu yang buat saya dicurigai orang banyak. Oke. Nah, 4 tahun berkuliah di China, jadi seorang mahasiswa, pengalaman kuliah apa Bit yang cukup menarik? Artinya pada saat kuliah juga Anda pasti berinteraksi dengan mahasiswa atau mahasiswi lokal dan juga international students. Terus bagaimana pada saat kamu mengatakan belum bisa Mandarin, terus kemudian selama 4 tahun itu progres belajar Mandarinnya gimana? Cerita deh. Jadi gini, yang pertama saya mau flashback ke belakang dulu. Ada satu yang saya sesali. Oke. Ketika saya memilih untuk bahasa Inggris. Jadi ini juga pesen nih buat yang mau berangkat ke Chungpo untuk belajar. Sebisa mungkin ambil major yang berbahasa Mandarin. Kenapa begitu? Karena gini. Jadi dulu itu saya pertimbangannya cuma gini toh. Kalau kita mau ambil major yang berbahasa Mandarin, artinya pengantar Mandarin ya. Pengantar Mandarin itu artinya kita harus ada waktu ekstra untuk persiapan segala macam, itu sekitar 1 tahun kan kalau nggak salah. Minimal. Kalau yang bahasa Inggris itu cuman ya udah kuliah aja 4 tahun selesai. Kalau bahasa Mandarin otomatis minimal 5 tahun kan artinya. Betul, 1+4. Nah,
waktu itu saya cuma mikir gimana caranya saya itu bisa cepat pulang, bisa cepat selesai kuliah, supaya saya bisa cepat mulai bekerja. Tapi akhirnya saya milih bahasa Inggris waktu itu, Tapi akhirnya saya mikir gini kan, kalau misalnya saya ke Cina 4 tahun kuliah pakai bahasa Inggris, masa saya hidup di sana 4 tahun nggak bisa bahasa Mandarin. Betul. Kan keterlaluan. Betul. Kenyataannya adalah saya nggak bisa. Okay. Nah, minim lah, bisa tapi minim sekali, jauh dibanding teman-teman yang memang kuliahnya major bahasa Mandarin, pakai pengantar bahasa Mandarin. Itu satu yang saya sesali. Jadi kalau bisa setahun itu worth it kok. Setahun itu worth it. Yeah. Ketika kita pulang kita punya bahasa Mandarin yang jauh lebih dalam. Jauh lebih kepake. Yeah. Kalau Mandarin saya itu cuma kepake untuk obrolan sehari-hari aja. Okay. Tapi tetap bisa kan, karena kan bisa sehari-hari 4 tahun hidup berinteraksi, kan harus survive juga waktu di sana. Harus survive, betul. Yeah. Nah, itu yang penyesalan saya. Tapi juga banyak yang saya seneng lah berada di sana. Pengalaman-pengalaman yang menarik itu apa ya? Menarik itu apa? Definisi menarik itu kira-kira? Yang unik deh. Yang unik, yang antara hubungan dengan seorang Indonesia, kemudian yang tidak bisa bahasa Mandarin sama sekali, masuk China terus hidup selama 4 tahun, kan pasti akan ada interaksi dengan teman-teman international students dari negara seluruh dunia kan, terus kemudian dengan siswa lokal dan lain sebagainya. Apa kira-kira? Ini experience sebagai muslim yes. Di sana ya. Contohnya, saya tuh kaget ketika saya itu ke sana, ternyata di sana itu muslimnya itu nggak sedikit, ternyata banyak. Itu satu. Kedua, yang saya cukup ini bisa dibilang agak tersiksa ya, tapi karena gini, kalau misalnya puasa itu kebetulan waktu summer, waktu musim panas, artinya di sana itu karena di sana negara 4 musim, itu jam puasanya itu bisa paling cepat itu kalau nggak salah waktu itu jam 8 malam kita baru buka. Saya ingat betul 2009, kebetulan saya yang membawa rombongan Abid dan teman-teman yang waktu itu ke UIBE. Abid sempat tanya ke saya, "Ko, jam berapa?" Waktu puasa ya ini? Iya. Waktu puasa. Iya. Ko, jam berapa bukanya? dan waktu itu aku ingat banget. Jadi waktu itu karena aku itu masih belum tahu bahwa, jadi kita itu masih belum kepikiran karena masih baru SMA ya, kita nggak tahu maghrib itu kapan, dan waktu itu nggak ada smartphone kan, kita nggak bisa Google waktu maghrib di Beijing itu nggak bisa. Jadi waktu itu akhirnya kita samakan sama Indonesia. dan aku ingat banget, aku sempat diingetin sama ada orang tua yang ikut waktu itu, orang tua salah satu anak di rombonganku, itu marahin aku karena masih terang, belum maghrib kan. Tapi waktu itu udah jam 7 loh, jam 7 malam. Jam 19. Tapi aku udah buka, udah minum, waktu lagi jalan kan kita minum. Terus dimarahin. Nah, saya waktu itu ya cuma mikir aja, loh ini udah jam 7 malam. Indonesia jam 6. Berarti Indonesia pasti maghrib sudah lewat. Udah lewat, setengah 6 kan di sini kan. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, saya mulai paham, ternyata waktu maghribnya itu memang ngikutin matahari. Iya. Harus ikutin sunset. Tapi gini kok, kebetulan waktu itu saya 4 tahun di Cina, puasanya itu pas liburan terus. Oke, jadi karena pas liburan, jadi kita itu siang tidur. Iya. Tidur malam buka. Jadi malamnya hidup gitu. Iya. Kalau misalnya enggak bisa, karena puasanya sendiri di atas 12 jam. Di atas 12 jam. Bahkan sahurnya pun mungkin bisa jam 2 subuh ya. Jam 2 subuh terus buka puasanya di sekitar jam 8 malam. Wow. Dan ujian keimanannya yang paling sulit adalah kalau di Indonesia kita puasa itu kan semua orang juga puasa. Betul. Kalau di sana nggak ada yang puasa. Itu ujian keimanan. Jadi kalau udah bisa puasa, lulus puasa di sana ya, itu saya yakin imannya meningkat. Sip, mantap. Ini pengalaman pribadi. Gokil sih bro, gokil. Pengalaman pribadi. Tapi untuk soal makanan gimana kita? Halal food itu. Makanan, nah ini mungkin juga jadi pertanyaan ya buat yang mau berangkat ke sana. Jadi kalau di sana itu ya, mungkin banyak yang nggak tahu bahwa satu tadi saya sudah bilang, muslimnya itu banyak.
masjid itu juga banyak, makanan halal itu juga banyak. Karena di Cungko itu orang Muslim itu banyak yang merantau dan bikin rumah makan, bikin warung kecil. Bahkan di kampus saya waktu itu mau ada yang warung kecil ada, mau yang restoran mewah ada juga di dekat kampus. Mau kita kalau misalnya mau masak di rumah pun itu di pasar, saya ingat banget deket apartemen saya, jalan kaki sekitar 5 menit itu ada pasar. Di pasar itu juga jualan daging yang khusus daging halal. Oh, menarik ya. Ya, menarik, ada daging halal. Yang jadi artinya proses dari hewannya sampai menjadi dagingnya itu dilakukan secara halal. Betul. Oke. Karena yang jual juga Muslim. Oke. Dan di sana kayaknya Muslimnya lebih strict daripada di sini. Kayaknya ya. Kayaknya. Ya. Karena saya lihat di sana benar-benar kalau orang Muslim itu benar-benar dia bangga kan. Mungkin karena minority juga, jadi mereka lebih strict. Sama lah kayak di sini. Biasanya orang yang minority itu lebih religiusitasnya itu lebih kuat. Muslim cowok sholat Jumat gimana? Nah ini juga karena masjid itu ternyata juga banyak. Jadi di dekat uni itu ada sekitar 15 menit lah kalau naik motor. Dulu saya punya motor di sana. 15 menit itu ada masjid. Jadi tiap Jumat ya kita kalau lagi hari Jumat ya langsung aja ke sana. Dan nggak jauh dari sekolah itu ada masjid lokal gitu kan. Banyak kan orang-orang pendatang ya tiap Jumat ya ke sana. Saya dengar soal ibadahnya bisa 2 bahasa ya. Iya. Nah, itu agak unik juga tuh. Agak unik. Jadi kalau di sini kita terbiasa ceramah kan ya udah ceramah 2 kali ceramah sholat. Nah, kalau di sana itu agak beda. Jadi maksudnya di sini ceramahnya 1 bahasa kan pasti. 1 bahasa. Ya. Dan lucunya gini. Jadi kalau di sini yang ceramah kan 1 orang. Di sana 2 orang. Oke. Yang satu itu penceramah pakai bahasa Arab, yang satu penceramah pakai bahasa Mandarin. Oh, diterjemahkan. Yes, ya? Ada 2 orang. Bahkan seingat saya ya, ada 2 podium. Ya. Mimbar, kalau istilah kita itu mimbar. Jadi ada 2 mimbar. Yang satu si mimbar bahasa Arab, ganti di mimbar yang sebelah sana itu bahasa Mandarin. Tapi secara bersamaan ya, bukan jadi satu dia enggak. Selesai satu semua. Selesai satu terus pindah. Ganti. Oke. Agak unik. Oke. Ya mungkin bagi yang Chinese Muslim di sana yang nggak ngerti 100% bahasa Arab, dia masih bisa nangkep dengan terjemahan bahasa Mandarinnya soal ceramahnya itu. Mungkin. Menarik. Dan sama juga kayak di sini biasanya kalau habis Jumatan, habis sholat Jumat itu di depannya banyak yang jualan makanan kayak gitu. Nah itu seru tuh. Mirip lah kayak banyak siswa kita yang beragama Muslim paling seneng kalau habis Jumatan di luar itu ada kayak mini bazar gitu ya. Iya, ada mini Semua bazar. Jualan makanan mulai dari snack sampai makanan berat ya. Iya benar. Saya ada beberapa kali ngobrol santai dengan beberapa siswa kami yang kebetulan Muslim yang di China, ya mereka memang bilang itu serunya kalau selesai Jumatan mereka bisa nyicipin lah kasarannya makanan ini dan itu. Oke, greatest bagi kalian yang beragama Muslim, ini sudah ada sharing dari Kak Abid, jadi jangan khawatir tentang kehidupan sosial, kemudian kehidupan secara ibadah, religi ya, terus kemudian tentang makanan-makanan yang kalian bisa temukan halal food itu sudah sangat umum dan sangat banyak sekali di China. Jadi nggak usah khawatir bagi adik-adik yang di sana yang ingin memikirkan mau lanjut kuliah ke China. Oke. Pengalaman hidup, pelajaran apa yang bisa didapat selama kuliah di China? Oke. Satu yang saya waktu itu notice ya dari kehidupan di Cina itu semuanya cepat. Itu juga yang saya juga admire sama China. Kita itu nggak pernah kalau misalnya jalan gitu ya di stasiun MRT atau di jalan itu orang jalannya lambat tuh nggak ada. Ketabrak ya? Semuanya itu jalannya itu nggak ada yang santai. Kecuali mereka nggak ada sih kayaknya. Bahkan mereka itu weekend jalan-jalan ke mall. Jalannya juga nggak santai. Karena udah kebiasaan Karena udah kebiasaan mungkin ya. Dan makan cepat. Makan cepat. Jadi nggak ada yang santai di sana.
Jadi kalau di sana itu kita lihat semua orang ya mungkin kalau mereka malam lagi sama teman-temannya lagi nongkrong gitu ya mereka santai. Tapi kalau mereka jalan kaki kemudian kehidupannya itu mereka serba cepat gitu ya. Terus kalau dari kehidupan di sana apalagi ya udah lama ya saya kuliah di sana itu lulus 2013 jadi kelihatan umur nanti kalau gitu. Iya. Pengalaman apa sih yang bisa kamu dapat waktu kuliah di sana yang reflect untuk seorang Abid saat ini gitu? Apa yang bisa kamu dapat? Satu, cepat, berarti nanti bisa menular kalau kamu kerja apapun juga cepat. Mungkin working ethicnya ya. Apalagi ya kehidupan di sana, aku sih belum pikiran ya jujur ya. Coba dipancing kira-kira apa kira-kira yang merubah sudut pandang dalam bekerja, etos bekerja enggak? Karena kan kebiasaan kalau ya kita negara orang Indonesia 4 musim, 2 musim aku maksud tuh saya. yang kebayang di kepalaku ya yang jelek-jelek. Aku mau ngomong takut salah toh. Iya toh. Jujur yang sekarang mungkin yang bagus-bagus banyak ya. Cuman aku sekarang lagi kepikiran jelek-jelek. Jadi aku harus berpikir keras ini untuk mencari yang bagus-bagus. Tadi dapat 1 ya. Satu lagi apa ya? It's okay daripada cerita yang jelek. Iya. Daripada cerita yang jelek ya. Apa lagi ya? Boleh deh salah satunya yang jelek. 1 ya. Ya. Waktu ini sekali lagi ya. Ini waktu zaman saya dulu. Ya. Saya tahun 2009 ke sana. Jorok. Ya. Itu yang aku rasakan, jujur ya. Apalagi kita kalau ke kamar mandi umum, Ya. nah itu jorok. Ya. Karena mungkin ya mereka sekian lama jadi negara tertutup, mereka terisolasi dari dunia luar. Ya. Mungkin standar mereka akan kebersihan itu mungkin agak berbeda. Ya. Dan juga mungkin karena yang namanya public toilet orangnya banyak. Iya. Orangnya banyak. Tapi sekali lagi itu waktu itu. Iya. Sekitar berapa tahun yang lalu itu? 10 tahun, 12 tahun. Kalau 2009 berarti ya 13 tahun lah ya. 13 tahun yang lalu. Aku yakin sekarang sih udah berubah. Terakhir saya ke Guangzhou tahun 2000, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Enggak ada masalah. Ya. Jauh. Oke. Sorry ya gue. It's okay. Namanya juga ngobras. Kita ngobrol santai. Apa aja bisa diobrolin kan gitu. Setelah lulus dari China nih, balik Indo. Sekarang jadi entrepreneur, mantap, sukses. Cerita deh, awal itu terus hingga saat ini bergerak di bidang apa usahanya? Oke. Jadi saya sih sebetulnya merasa bahwa kuliah ke China itu investment yang nggak jangka panjang. Jadi kamu kuliah ke China itu langsung bisa dapat manfaatnya. Kalau kita bicara masalah profit secara materi ya. Contoh, zaman saya dulu, ketika saya kuliah di China, itu setiap saya pulang ke Indo, lagi liburan nih setahun sekali atau 6 bulan sekali, pingin pulang ke Indo, ongkos tiket saya itu udah dibayarin dari jualan. Oh, oke. Berarti Waktu sudah itu. entrepreneur Contoh ya. waktu di sekolah ini ya, waktu mahasiswa ya. Zaman saya dulu itu jualan masih lewat Kaskus. Oke. Belum ada marketplace kayak sekarang, masih belum ada, dan harga barang itu barang-barang elektronik terutama itu jomplang. Jauh. Jadi di China jauh lebih murah ya. Jauh lebih murah, dan mungkin waktu itu perdagangan antar Indonesia dan China belum sebiasa sekarang ya. Dan waktu itu akhirnya saya itu tiap pulang saya open order iPod. Zaman dulu itu iPod, belum ada iPhone, belum ada smartphone waktu itu. Jadi iPod itu iPod second yang di sini bisa dijual, aku lupa berapa harganya. Selisihnya itu per unitnya itu seingat saya 300 sampai 600 ribu per unit. Jadi kalau zaman dulu itu tiket pulang pergi itu 4,5 juta sampai 5 juta. Ya dihitung aja, kalau misalnya kita jualan bisa jualan 10 ya udah nutup. Oke, jadi hebat ya. Pada saat kuliah sudah ada kepikiran untuk bahasa itunya adalah kulaan kalau bahasa Jawa ya. Kulaan bahasa Jawa itu bisa nutup ongkos tiket pesawatnya. Dan itu benefit yang jangka pendek ya. Di jangka panjangnya
yakin lah banyak kalau kita misalnya bisa udah tahu nih ya networking di sana, udah terbiasa dengan cara bisnis di sana, kita gimana caranya ngomong sama orang, kemudian di mana harus cari barang murah segala macam, penting itu. Nah, itu bakal sangat kepake. Bahkan sekarang pun ini dulu waktu pertama kali pulang dari China yang saya lakukan yaitu awal saya banyak orang yang tahu kan saya di sekitar orang-orang sekitar saya itu tahu saya pulang dari China, lulusan China. Nah, kebetulan kan di tempat saya juga banyak pabrik, banyak perusahaan industri. Oh iya, Gresik ya? Gresik. Gresik. Nah, waktu itu saya pertama itu buka kafe, dan di situ banyak orang kan, orang datang, tahu bahwa saya lulusan China, kemudian kita ketemu ngobrol-ngobrol. Ternyata apalagi zaman itu ya, itu barang itu sudah banyak yang barang China. Di industri pun juga seperti itu. Tapi orang yang bisa mendatangkan barang langsung dari China itu waktu itu belum banyak. Oke. Zaman itu. Nah, itulah waktu itu importir ya Mas. Importir. Awal dari saya bersentuhan dengan dunia impor. Meskipun waktu itu saya sudah yang elektronik kecil-kecil itu sudah main. Nah, akhirnya banyak sekali orang yang minta tolong untuk dicarikan barang. Dan ya itulah keterusan sampai sekarang di industri. Akhirnya setelah main di industri sampai sekarang kita juga nyoba masuk di retail, di consumer goods. Sama juga kita main dari Cungkok juga. Wah, menarik. Berarti waktu sebelum COVID sering bolak-balik China ya untuk lihat, sering cari dulu, barang apalagi. Sebelum COVID lah kita paling sering ke China itu, saya gantian sama adik saya itu sebulan 2 bulan sekali pasti ke kadang ke Shenzhen, kadang ke Guangzhou, Yiwu ya. Oh ya, Yiwu terkenal memang. Kalau nggak salah adik yang kedua itu lulusan di Beijing juga ya? Ya. Mantap. Adik saya Mandarinnya jauh lebih jago dari saya. Oh, mungkin kuliahnya pakai Mandarin? Mandarin. Itu beda. Itulah yang saya bandingkan, saya sama adik saya bedanya kuliah bahasa Mandarin sama bahasa Inggris itu jauh banget. Ya. Mungkin saya rasa itu. Mungkin kemampuan Mandarin seorang Abid ya hanya putong riyong chang de jiaoliu. Yes. Pokoknya nggak tersesat. Pokoknya nggak tersesat. Bisa ngobrol ini itu. Cuman kalau mau secara spesifik lebih mantap dan mendalam, kuliahnya pakai pengantar Mandarin. Iya. Adik ngomong kuliahnya majornya apa ya? Perminyakan dia. Wow. Teknik perminyakan. Greatest, lihat ya. Adik seorang Abid kuliah di Beijing, kalau nggak salah, apa nama universitasnya? Shiyu Daxue. Oke, Zhongguo Shiyu Daxue dengan pengantarnya bahasa Mandarin. Luar biasa ya. Dan teknik perminyakan. Kuliahnya menggunakan bahasa Mandarin. Pasti setelah lulus saya jamin HSK-nya sudah yang paling tertinggi deh. Pasti paling, kalau nggak bisa kerja skripsi. Iya, benar. Menarik. Ya, jadi dulu adik itu setelah saya berangkat ke Cungkok, adik juga ikut. Nah, kebetulan, nggak tahu ya, ini mungkin orang tua saya waktu itu agak terobsesi mungkin ya. Pandangannya ayah mungkin jauh ke depan ya. Iya. Pandangan ayah. Dan saya pun juga kagum waktu itu ayah bisa berpikir seperti itu. Sebelum orang-orang banyak yang berangkat ke sana. Jadi setelah saya berangkat kurang lebih sekitar 1-2 tahun, adik saya berangkat juga ke Cungkok. Oke, sama-sama di Beijing. Tapi nggak tinggal bareng ya, karena lokasi. Awalnya itu adik saya di Shanghai. Jadi awalnya adik saya di Shanghai. Nah, kemudian baru sekitar 6 bulan kalau nggak salah di Shanghai, kemudian pindah ke Beijing. Tapi nggak pernah tinggal bareng. Ya, karena universitasnya mungkin ada jarak ya. Ya, sempet dia waktu itu preparation S1 itu di Qingmao, di tempat saya. Oke, bahasa ya? Bahasa, tapi nggak lama ya, nggak sampai 1 tahun waktu itu. Ya. Kemudian dia kuliah di Shiyu Daxue. Zhongguo Shiyu Daxue itu adalah salah satu universitas yang memang di bidang perminyakan yang paling unggul di China. Itu. Spesifik sekali Shiyu Daxue. Oke, jadi dari pengalaman-pengalaman itu, ya inilah yang kamu tadi sebutin, Abid, privilege yang kamu dapatkan dari lulusan sebagai seorang alumni dari China. Bisnis lancar sekarang? Alhamdulillah. Mantap, semoga terus dengan segala naik dan turunnya kita nikmati. Ya. Tapi ya tinggal ditekunin aja semangat. Yes. Ini menarik ya, Greatest. Saya pribadi memang cukup mengenal seorang Abid
begitu anak ini lulus SMA ya. Hingga sekarang sudah menikah dan punya anak 1. Baru anaknya ya, baru berusia 1 tahun lebih. Congratulations bro. Makasih. Oke Pit, kira-kira pesan dan tips singkat deh sampaikan ke creators di luar sana tentang apa itu kuliah ke China. Silakan. Yang pertama nggak usah takut. Jadi kalian nggak pernah ke China, bahkan kalian nggak pernah keluar negeri pun, dan kalian nggak bisa bahasa Mandarin pun nggak ada masalah. Karena hidup di sana itu cepet kok. Kita manusia itu kan paling cepet pinter itu kan kalau terpaksa. Nah kalau kalian udah berangkat ke sana kan pasti terpaksa bisa kan? Ilmu kepepet. Ya, ketika kepepet pasti keluar. Jadi nggak usah takut kalau misalnya belum bisa Mandarin, udah berangkat aja dulu. Nanti di sana dipikir di sana. Pasti kalian akan jauh lebih bisa untuk beradaptasi daripada yang kalian takutkan itu tadi. Sip. Nah, terus yang kedua, saran gue ya, ini pengalaman pribadi, kalau bisa ambil pengantar bahasa Mandarin. Karena lebih baik Anda telat 1 tahun daripada Anda pulang Mandarin Anda biasa-biasa saja. Karena emang sudah ke sana jauh-jauh kan. Yang ketiga, ini juga saya merasa ya, ke China itu tidak mahal. Nah ini mungkin saya juga banyak orang yang bilang kuliah luar negeri itu mahal. Tapi kalau saya waktu itu ya zaman itu saya bandingkan biaya hidup saya, biaya kuliah saya di sana dibandingkan dengan teman-teman saya yang di sini, itu ya nggak beda jauh. Ya. Misal di sini itu kalau kita mau masuk kedokteran, ya, zaman saya aja itu minimal kalau di luar jalur SNMPTN ya, kalau pribadi itu minimal keluar itu 600 sampai 1 M. Ya. Itu nggak tahu ya, saya dengar seperti itu, teman-teman bilang seperti itu. Nah itu masih jauh lebih murah kita di Cina, sak biaya hidupnya juga. Iya. Zaman saya dulu, apalagi dulu ya, kurs itu masih 1.200, 1.300. Kita makan nasi goreng di Indonesia itu 9.000, 8.000, 9.000. Di sana juga sama. Oke. Bahkan kalau kita makan di kantin kampus, itu ada kaifan yang pakai tray kayak di penjara itu. Nah pakai tray itu cuma 3 kuai, 3 kuai, 4 kuai. 1 kuai mie fan, nasi putih 1, terus 2 lauk, tofu, sayur, kung pao citing. Itu cuma 4 kuai, saya ingat banget. Jadi 4 kuai itu waktu zaman itu berarti 6.000. Ya, menarik. 6.000 mana dapat dulu di Surabaya, di Gresik. Nggak mungkin kan? Oke, menarik Kritus. Ya. Jadi tips pesan ya kepada kalian semua dari Kak Abid bahwa pertama jangan takut, itu yang paling penting. Kedua adalah kalau bisa gunakanlah kuliah dengan pengantar Mandarin, karena beliau juga ada sedikit penyesalan kenapa kuliahnya pakai bahasa Inggris waktu itu, harusnya pakai bahasa Mandarin. Karena diharapkan dengan mundur 1 tahun katakanlah untuk belajar bahasa Mandarin dulu baru masuk kuliah itu bukan sesuatu yang kalah ataupun terlambat, malah untuk mencapai mimpi yang lebih besar. Karena kalau kalian kuliah dengan pengantar Mandarin, tentu otomatis Mandarin kalian akan sudah top notch, nggak usah ditanya. Investasi setahun umur kalian buat belajar Mandarin, buat menambah waktu untuk belajar Mandarin, itu totally worth it. Yang ketiga adalah secara biaya ya, sangat ekonomis dan affordable untuk kuliah di China. Oke, thank you Abid, udah sediain waktu mampir dan lain sebagainya untuk ngobrol-ngobrolnya sore ini. Terima kasih banyak dan sukses selalu di bisnis ya. Terima kasih banyak. Oke, thank you bro. Selalu. Thank you. Nah, creators, this is akhir dari segmen Ngobras pada kesempatan hari ini. Thank you for watching and listening. If you feel like you like this video, please don't forget to press the like button and don't forget to subscribe to our channel as well. Sampai ketemu di segmen Ngobras berikutnya. Thank you so much. Bye bye.